Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi matematika kelas 8 SMP atau MTS pada fase D. Bab yang kita bahas yaitu tentang pengukuran, yaitu bab yang paling utama tentang lingkaran. Perkenalkan saya terlebih dahulu, saya Lailatul Kusnaisbita dengan NIM 1266204 211044 dari jurusan Tadris Matematika UIN 1 Tulungagung. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, Pak tentunya memiliki capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari dalam video kali ini, yaitu capaian pembelajarannya agar kita lebih mengetahui apa itu sifat-sifat lingkaran, menjelaskan cara untuk menentukan luas lingkaran dan keliling lingkaran, serta menyelesaikan masalah yang terkait, dan tujuan pembelajarannya yaitu agar peserta didik ini dapat mengetahui sifat-sifat lingkaran dan menentukan keliling dan luas lingkaran, dan juga peserta didik ini dapat menyelesaikan permasalahan terkait keliling dan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Next. Nah, apa sih itu lingkaran? Lingkaran adalah kurva tertutup yang jarak dari pusat lingkaran ke setiap tepinya yaitu sama. Apa sih itu kurva? Nah, kurva seperti ini yaitu garis melengkung. Nah, ini kan garis melengkung. Kalau lingkaran yaitu setiap ujung ini akan menyatu, makanya disebut lingkaran. Selanjutnya adalah unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran itu yaitu yang pertama adanya jari-jari. Apa sih jari-jari? Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat ke titik yang berada di tepi lingkaran. Seperti contohnya pada lingkaran yang ini, yaitu di sini kan terdapat titik pusat yang dinamakan O dan juga ada titik A. Maka setengah dari lingkaran ini disebut juga jari-jari. Seperti itu. Selanjutnya adanya diameter lingkaran. Diameter lingkaran itu adalah garis yang menghubungkan titik yang berada di tepi lingkaran ke tepi yang lain dan melewati titik pusat. Nah, seperti ini. Misal, di sini ada titik A dan B. Nah, kalau ada garis yang melewati titik pusat, ini satu garis lurus utuh, maka disebut diameter seperti ini. Nah, untuk setengahnya itu diameter, untuk yang satu ini namanya yang setengah jari-jari, yang satu itu ini namanya diameter. Maka dengan seperti itu dapat disimpulkan bahwasanya diameter adalah 2 kalinya jari-jari dan juga jari-jari adalah setengah diameter. Selanjutnya adalah hubungan sudut pusat dan panjang busur lingkaran. Apa sih itu busur? Busur adalah bagian dari keliling atau tepi lingkaran. Nah, busur itu yang seperti ini. Di sini terdapat titik pusat O dan ada titik A dan B. Bagian dari keliling lingkaran ini namanya busur. Nah, seperti ini contohnya. Ini namanya busur. Yang seperti ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih cara menentukan panjang busur lingkaran. Untuk kita menentukan panjang busur lingkaran, yaitu kita harus mengetahui titik-titiknya terlebih dahulu. Caranya yang pertama adalah kita bisa menggunakan untuk menentukan panjang busur lingkaran, kita harus mengetahui keliling lingkaran terlebih dahulu. Itu misal kita akan mencari panjang busur AB. Ini segitiga ini namanya panjang busur AB. Maka kita harus mencari sudut pusat di sini. Sudutnya terlebih dahulu, lalu dibagi dengan 360 derajat, lalu dikalikan dengan keliling lingkarannya. Maka nanti akan kita temukan panjang busur lingkaran. Selanjutnya adalah menentukan luas jaring lingkaran. Nah, untuk menentukan luas jaring lingkaran sendiri ini sama dengan untuk menentukan panjang busur, yaitu kita harus menentukan sudut pusat terlebih dahulu AOB
lalu kita bagi 360. Namun di luas juring lingkaran ini kita tidak memakai keliling dari lingkaran, tetapi memakai luas juring lingkaran. Mudah bukan untuk mengertinya? Kalau panjang busur lingkaran kita menggunakan keliling, kalau luas juring lingkaran kita menggunakan luas lingkaran. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita juga akan mempelajari keliling dan luas lingkaran. Tentu kalian semua sudah mengetahui keliling dan luas lingkaran ini di bangku sekolah dasar maupun sekolah SMP. Nah, untuk keliling dan luas lingkaran ini kita mencari dengan menggunakan dua rumus, yaitu jari-jari dan juga diameter. Nah, untuk jari-jari biasanya kita menggunakan 2 PR. Untuk diameter kita hanya menggunakan RD. Nah, seperti ini. Contohnya, untuk keliling lingkaran yang mana sih? Nah, untuk keliling lingkaran ini, bagian lingkaran ini. Nih, bagian luar yang dicari. Untuk rumus luas lingkaran kita menggunakan pi r kuadrat. Jangan lupa ya teman-teman, untuk keliling lingkaran 2 pi r, sedangkan untuk rumus luas lingkaran kita kuadratkan, yaitu pi kali r kuadrat. Nah, mana sih yang luas lingkaran? Nah, luas lingkaran ini adalah bagian dalam dari sebuah lingkaran ini. Nah, ini yang diaksar merupakan luas lingkaran. Nah, apabila kalian sudah memahami materi-materi yang sudah saya jelaskan, langsung saja kita contoh soal. Bagaimana sih cara menerapkannya? Nah, di sini sudah diberikan soal sebuah jam dinding berbentuk lingkaran, memiliki diameter 28 cm. Keliling jam dinding tersebut adalah karena di sini mencari keliling, maka kita menggunakan pi kali D. Nah, karena diketahui di sini diameter, maka kita menggunakan D. Kita pertama yaitu kita menggambar lingkaran, lalu mencari titik pusat, dicari garis lurus, lalu 28 cm, kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Nah, di sini karena menggunakan 28 karena kelipatan dari 7, maka kita menggunakan 22/7. Namun jika diameter ataupun jari-jari ini bukan kelipatan dari angka 7, maka kita bisa menggunakan 3,14. Let's go, kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu K sama dengan 22/7 dikali 28 sama dengan 88 cm. Jadi keliling lingkaran yaitu 88 cm. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh ke soal yang kedua, kalian harus memperhatikan dengan benar-benar karena soalnya bisa dikatakan sedang. Nah, di sini diberikan soal, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini sudah diketahui lingkarannya. Pertanyaannya yaitu diketahui QA banding AP yaitu 3/1, yaitu mana? QA ini, AP ini adalah 3/1. Luas juring AOB, jadi AOB yang ini bagian yang ini adalah 36 cm. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah luas daerah yang diaser. Bagaimana sih cara mengerjakannya? Untuk cara mengerjakannya kita mencari menggunakan juring terlebih dahulu. Apa sih rumusnya? Yaitu theta dibagi 360 derajat karena sudut utuhnya yaitu 360 derajat dikali luas lingkaran. Kemudian karena di sini diketahui luas juringnya adalah 36, kita masukkan sama dengan, nah karena ini adalah bentuk segitiga siku-siku, maka sudutnya tentunya 90 derajat. Lalu dibagi dengan 360 derajat dikali pi r kuadrat. Nah, lalu kita masukkan 36 sama dengan 90 sebagai 360 adalah 1/4 dikali pi, karena R atau jari-jarinya belum, tentu saja kita teruskan. Nah,
di ini adalah 90 derajat dibagi 360 derajat ada berapa? Ya benar, 1/4. Nah, lalu dikali pi. Karena R-nya ini belum diketahui, lalu kita cari di mana sih letak R-nya. Nah, di sini. Lah, OA, karena kita menggunakan penginisialan yaitu OA kuadrat. Nah, selanjutnya QA dibagi AP yaitu 3/1, sehingga OP-nya yaitu 4/3 dari OA. Ini OP-nya ini adalah 4/3 dari OA, sehingga kita peroleh juring PUQ, maka kita peroleh PUQ lebih besar ini 360 dikali luas lingkaran. Karena ini sama yaitu membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat dibagi 360 derajat dikali pi R kuadrat. Karena ini di sini R kuadratnya belum diketahui, maka kita mencari yaitu OP kuadrat. Nah, OP kuadrat ini kan tadi 4/3 dari OA, lalu kita masukkan ke rumusnya. Selanjutnya sama dengan 1/4 dikali pi. Nah, 4/3 ini kan dikuadratkan menjadi 16/9. Lalu dikalikan OA. OA kan masih kuadrat. Nah, lalu kita masukkan 1/4 ini menjadi 16/9 dikali 36. Kok bisa mendapat 36? Nah, ini didapat dari AOB ini, lalu sama dengan 64. Jadi kita langsung menemukan yaitu luas daerah yang diarsir adalah juring PUQ dikurangi juring AOB. Nanti luas ini daerah, maka kita menggunakan pengurangan yaitu juring dari PUQ dikurangi juring dari AOB yaitu 64 dikurangi 36, maka sama dengan 28. Selanjutnya kita ke soal selanjutnya. Di sini diketahui panjang busur suatu lingkaran adalah 22 cm. Jika sudut pusat yang menghadap busur tersebut berukuran 120 derajat, maka panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah pi sama dengan 22/7. Penyelesaiannya yaitu kita menggambar terlebih dahulu. Lalu karena sudah kita menggunakan 120 derajat jadi agak miring. Selanjutnya yang diketahui adalah panjang busur. Jadi yang ini, nah ini adalah 20 cm. Sehingga untuk satu putaran ini menjadi 3 kali 120. Coba nanti kalian cari, ini adalah 3 dari 120 karena yang kalau utuh ini adalah 360. Selanjutnya, lalu kita peroleh keliling lingkaran yaitu 3 dikali 22 cm. Tentu, pasti. Selanjutnya, karena kita membutuhkan panjang jari-jari yang ditanyakan, maka kita harus menggunakan panjang busur terlebih dahulu, yaitu menggunakan theta per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Panjang busurnya sudah diketahui yaitu 22 cm, kemudian sudutnya juga sudah diketahui 120 derajat, lalu dikalikan 2 karena rumusnya keliling lingkaran yaitu 2 pi R. 2 terus 22/7. Kenapa kok menggunakan 22/7? Karena di sini perintahnya menggunakan 22/7 dikali R, karena nanti belum diketahui maka kita gunakan R saja. Lalu ini 120 derajat dibagi 300 yaitu 1/3. Lalu seperti biasa masukkan rumus. Selanjutnya ini menghasilkan 2/3 dikali 1/7 R. Ini mengapa kok mendapat 1? Karena 22 sama 22 coret menjadi 1. Selanjutnya masukkan 2 kali 1, 2, 3 kali 7, 21 dikali R. Maka diperoleh R-nya yaitu 2/21 cm. Atau kalau menggunakan desimal yaitu 10,5 cm. Jadi diperoleh jari-jari lingkarannya adalah 10,5 cm. Bagaimanakah? Apa kalian sudah paham? Apabila ada yang ditanyakan silakan menjawab di kolom silakan menanyakan di kolom komentar.
Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.